Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang mekanika fluida contoh soal 7.8. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Sri Rahayu dengan NIM K1C023006. Kemudian ada saya sendiri, Muhammad Najmi Pratama dengan NIM K1C023012. Kemudian ada Muhammad Aril Rahman dengan NIM K1C023072. Kemudian ada Alia Nurlaili dengan NIM K1C023081. Kemudian ada Janis Tianisa Putri Pratami dengan NIM K1C023132. Kemudian ada Muhammad Sahal Torik Rizik dengan NIM K1C023135. Baik, di sini kami akan membahas tentang contoh soal pada poin 7.8. Pernah bertanya, kenapa insinyur bisa menguji pesawat besar dengan model kecil di terowongan angin? Iya, jawabannya karena dynamic similarity. Dalam dunia rekayasa, menguji langsung pesawat skala penuh itu mahal dan beresiko. Karena itu, insinyur membuat model kecil dan mengujinya di terowongan angin. Tapi, agar hasilnya relevan, model harus mengalami kondisi aliran udara yang setara dengan prototipe. Bayangkan saja, kita punya sayap pesawat dengan panjang chord 1,12 meter dan luas permukaan atas 10,7 meter persegi. Pesawat tersebut akan terbang dengan kecepatan 52 meter per detik. Lalu dibuat model 1:10 dan diuji di terowongan angin yang bisa mencapai tekanan hingga 5 atmosfer. Pertanyaannya, berapa sih tekanan dan kecepatan yang tepat di terowongan agar hasilnya itu akurat? Kemudian pada soal yang akan kita bahas kali ini itu memberi kita dua asumsi. Yang pertama adalah asumsi kalau aliran udara pada prototipe adalah udara standar. Asumsi yang kedua itu adalah sayap model dan prototipenya itu geometrically similar atau bentuk dan proporsinya sama. Kemudian pada poin analisis di sini tuh pertama kita menggunakan metode repeating variable secara bertahap untuk memperoleh parameter tak berdimensi. Kemudian setelah itu langkah berikutnya adalah menyamakan atau matching nilai-nilai parameter tersebut antara model dan prototipenya guna mencapai similaritas dinamis. Oke teman-teman, jadi sebelum kita ke pembahasan penyelesaian soal tadi untuk menentukan kecepatan dan juga tekanan maksimumnya, kita perlu mengetahui dulu tentang prinsip similarity. Jadi tadi juga sudah dijelaskan bahwa dari prototipe sebuah pesawat kita modelkan diperkecil 1:10 untuk kita bisa mencari tahu kecepatan dan juga tekanan maksimumnya. Tapi sebelum itu prinsip similarity itu apa sih gitu? Prinsip similarity adalah prinsip yang menyatakan bahwa perilaku aliran fluida di sekitar model skala kecil akan sama dengan prototipe aslinya jika kondisi tak berdimensi yang relevan disamakan. Jadi artinya kalau kita ingin hasil uji model bisa mewakili keadaan nyatanya, maka harus dibuat mirip secara fisika, bukan hanya bentuknya tapi juga cara fluida bergerak di sekitarnya tadi. Nah, prinsip similarity itu dibagi menjadi 3, yaitu ada kesamaan geometrik, kesamaan kinematik, dan juga kesamaan dinamik. Nah, kesamaan geometri ya berarti antara model dan juga prototipe itu harus sama bentuk dan juga perbandingannya. Jika panjang sayapnya itu 1:10 dari prototipe, maka semua dimensi panjang, lebar, dan juga ketebalannya itu harus sama. Nah, untuk kesamaan kinetiknya itu artinya pola kecepatan dan arah aliran fluidanya itu di sekitar model juga harus serupa dengan prototipe. Jadi jika fluida itu mengalir lurus dan stabil di prototipe, maka di model juga harus dibuat seperti itu juga gitu. Lalu ada kesamaan dinamik yang mana itu menyatakan bahwa gaya-gaya yang bekerja pada model baik itu gaya angkat, hambat, tekanan itu memiliki perbandingan yang sama dengan yang bekerja pada prototipe. Dengan syaratnya itu adalah R
RE model sama dengan RE prototype, atau bilangan Reynolds model itu sama dengan bilangan Reynolds di prototype, dan juga MA model itu sama dengan MA di prototype, atau bilangan match-nya itu sama, bilangan match model itu sama dengan bilangan match prototype, dengan syarat jika udara dapat dikompresi seperti pada kecepatan tinggi. Jadi untuk RE ini nantinya akan menyatakan di efek viskositas, dan juga MA bilangan match itu untuk menyatakan efek kompresibilitas. Jadi dalam hal ini atau dalam soal tadi itu ketika model sayap diuji di wind tunnel agar hasilnya itu mewakili sayap aslinya, jadi kita membentuk model dibuat sama persis, yaitu secara geometrik, dan kecepatan dan juga tekanannya itu disesuaikan agar sesuai dengan sesuai dengan kesamaan dinamiknya atau prinsip similarity secara dinamik, yaitu RE model sama dengan RE prototype untuk bilangan Reynolds-nya, dan MA model itu sama dengan MA prototype untuk bilangan match-nya. Yaitu maka dari itu gaya angkat hambat yang diukur itu bisa diandalkan untuk merancang prototipe aslinya. Jadinya nantinya kita bisa menghitung dan menentukan kecepatan dan juga tekanan maksimum dari model ini dengan menggunakan prinsip similarity ini, gitu teman-teman. Oke, dari soal kita sudah mengetahui bahwa panjang chord model atau kita sebut LC itu sebesar 1,12 meter. Lalu kecepatan prototype atau kecepatan pesawat kita ketahui bahwa ada di 52 meter per second, dan untuk suhunya itu ada di 25 derajat Celcius, atau ketika kita ubah menjadi Kelvin itu ada di 298 Kelvin, dan mediumnya itu ada di fluida yang sama, yaitu udara. Sehingga dari hal-hal yang sudah kita ketahui ini, kita akan mencari kecepatan dan juga tekanan maksimum dari wind tunnel tersebut. Oke, untuk penyelesaiannya sendiri kita harus menggunakan dua bilangan penting yang nantinya kita samakan, yaitu bilangan Reynolds dan juga bilangan match. Yang mana bilangan Reynolds sendiri itu dinyatakan RE sama dengan rho dikali V kali L per mu. Untuk bilangan Reynolds sendiri, rho itu untuk menyatakan massa jenis fluida, V itu kecepatan aliran, L itu panjang karakteristik tadi, lalu mu sendiri itu adalah viskositas dinamik fluida. Dan untuk bilangan match sendiri itu ada di MA sama dengan V per C. V itu untuk menyatakan kecepatan aliran udara, dan juga C itu untuk menyatakan kecepatan suara dalam medium tersebut. Untuk bilangan Reynolds sendiri itu nantinya akan terhubung ke efek viskositas, sementara bilangan match sendiri akan nanti terhubung dengan efek kompresibilitas. Jadi kenapa kita bisa menggunakan dua bilangan ini? Karena seperti yang sudah tadi diketahui, kita mediumnya itu ada di medium yang sama, fluida yang sama, yaitu di udara, dan juga suhunya itu sama di suhu 298 Kelvin, dan viskositasnya itu bersifat dinamik, dan konstanta gasnya kita akan nantinya menggunakan persamaan gas ideal. Jadi kita akan menggunakan konstanta gas R, dan kecepatan suara C-nya itu dianggap konstan, seperti itu. Lanjut, kita nantinya akan menyamakan match number dan juga Reynolds number. Bilangan match dan juga bilangan Reynolds ini kita samakan. Jadi untuk match numbernya sendiri itu ada MA tadi, MA sama dengan VM per C. Nah, VM itu sama dengan VP dibagi C, yang mana VM karena C itu dianggap konstan, maka VM sama dengan VP sebesar 52 meter per second. Itu untuk match number. Dan untuk Reynolds number sendiri itu tadi kita sudah mengetahui bahwa RE sama dengan rho dikali V per L per mu, maka kita bisa memasukkan mensubstitusikan untuk kita samakan persamaannya rho P VP LP per mu. Nah, nantinya rho M VM LM itu sama dengan rho P VP LP, yang mana kita bisa mencari rho M itu sebesar
Rho M itu bisa dinyatakan dengan persamaan Rho P dikali VP LP per VM LM. Ini dipindah ruaskan. Maka kita substitusikan angkanya. Rho M sama dengan Rho P dikali 52 untuk VP-nya, LP-nya sebesar 1,12, lalu VM-nya masih belum diketahui, dan dikali tadi LP-nya dinyatakan dalam milimeter, itu sebesar 0,112. Maka kita akan ketemu Rho M itu sama dengan Rho P dikali 58,24 per 0,112 VM. Setelah kita menyamakan dua bilangan tadi, kita akan lanjut menghubungkannya dengan persamaan gas ideal. Kita mengetahui bahwa rumus persamaan gas ideal itu Rho sama dengan P per RT, atau biasanya hal tersebut didapat dari rumus persamaan gas ideal secara umum, yaitu P sama dengan Rho RT. Maka PM itu sama dengan Rho M dikali R dikali T. Dan kita tadi sudah mengetahui persamaan tadi, maka kita mendapatkan PM sama dengan Rho P dikali 58,24 per 0,112 VM dikali RT. Jadi Rho M-nya tadi kita masukkan ke dalam rumus persamaan gas ideal ini. Lalu kita mensubstitusikan konstanta-konstanta yang sudah kita ketahui tadi, yaitu ada Rho P sebesar 1,18 kg per meter kubik, terus ada R sebesar 287 Joule per kilogram, ada T-nya tadi sudah diketahui ya, itu sebesar 298 Kelvin, dan PM-nya ini nantinya akan kita cari begitu. Nah, untuk PM sendiri maka kita masukkan angkanya, yaitu Rho P, balik lagi ke tadi, itu ada Rho P dikali hal ini kita masukkan dengan konstanta-konstanta tadi, yaitu 1,18 dikali 58,24 per 0,112 VM dikali 287 dikali 298, sehingga dihasilkan 578 sekian per 0,112 VM. Nah, maka kita mengetahui bahwa tekanan maksimumnya itu juga konstantanya ada 5 atm atau 506.625 Pascal. Maka kita masukkan ke PM-nya tadi, lalu kita samakan dengan persamaan yang di atas, sehingga kita bisa mencari nilai dari VM sendiri, yaitu 0,112 VM sama dengan 578.000 sekian per 506.000 sekian. Maka dihasilkan hasilnya itu sebesar 11.411, sehingga karena ini masih 0,112 VM, kita bandingkan, jadi kita bisa mendapatkan VM-nya itu sebesar 11.411 dibagi dengan 0,112 menghasilkan angka 101,88 meter per second. VM ini itu adalah kecepatan idealnya, teman-teman. Sehingga pertanyaan tadi terjawab, berapa kecepatan angin yang dibutuhkan wind tunnel dan juga tekanan batas maksimumnya itu berapa, kita terjawab. Jadi kita mengetahui bahwa hasilnya kecepatan anginnya itu atau VM tadi yang sudah kita hitung itu sebesar 101,88 meter per second rata-rata, dan juga batas tekanan maksimalnya itu ada di 5 atm atau sebesar 506.625 Pascal, seperti itu, teman-teman. Jadi wind tunnel ini atau model tadi
itu untuk berjalan di kecepatan dan tekanan udara yang diperlukan itu dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi model tadi yang untuk kondisi sebenarnya dengan akurat itu ada di VM 101,88 dan juga tekanannya ada di 5 atm gitu teman-teman. Baik, setelah hasil yang kita dapat tadi dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai dynamic similarity antara model dan prototype, maka uji coba di terowongan angin harus dilakukan dengan yang pertama, menyesuaikan kecepatan aliran udara dalam terowongan angin agar bilangan Reynolds atau RE model sama dengan RE prototype. Yang kedua, menaikkan tekanan udara dalam terowongan angin hingga mendekati maksimum 5 atm agar kerapatan udara meningkat. Hal ini memungkinkan model skala 1/10 tetap memiliki RE yang sama walaupun kecepatan lebih rendah daripada prototype. Lalu yang ketiga, kombinasi dari tekanan tinggi dan kecepatan aliran yang tepat memungkinkan kondisi aliran di sekitar model menyamai kondisi di sekitar prototipe dalam penerbangan nyata. Dengan begitu, pengujian model skala di terowongan angin akan menghasilkan data yang valid dan akurat untuk memprediksi performa sayap pada pesawat sebenarnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.